Damaian dan persaudaraan. 5. Pandu Hizbul Waton itu sopan santun dan perwira. 6. Pandu Hizbul Waton itu menyayangi semua makhluk. 7. Pandu Hizbul Waton itu melaksanakan perintah tanpa membantah. 8. Pandu Hizbul Waton itu sabar dan pemaaf. 9. Pandu Hizbul Waton itu teliti dan hemat. 10. Pandu Hizbul Waton itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Qabilah Muhammad Jasman Universitas Muhammadiyah Surakarta kepada Ramanda Junadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Smokoweni yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang kami hormati Ramanda Sopyan Anip selaku pembina dan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta pembina yang kedua Ramanda Sultan Syahrir Sarga yang sudah lama jenuh di rumah, Ramanda Bunda Qabilah Muhammad Jasman Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan kafilah penuntun Muhammad Jasman UNS yang saya banggakan. Marilah kita, yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa bertemu secara online meskipun tidak bisa tatap muka. Mudah-mudahan ini bisa mengobati kerinduan kita semua selama pandemi COVID-19 ini sedang melanda bumi kita tercinta Indonesia, termasuk di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta ini. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih atas ikutsertaan semua Ramanda Bunda. Saya lihat Ramanda Bunda dari Qabilah ada sekitar 14 orang, kemudian dari kafilah ada sekitar 56 peserta. Mudah-mudahan acara silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar Gerakan Kepanduan Hizbul Waton Muhammad Jasman Universitas Muhammadiyah Surakarta ini nanti memberikan manfaat buat kita semua. Saya mewakili seluruh anggota Gerakan Kepanduan Hizbul Waton Qabilah Muhammad Jasman Universitas Muhammadiyah Surakarta mengucapkan maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, baik yang disengaja maupun tidak, terkhusus kepada Ramanda Sopyan Anip. Kami menyadari dalam waktu beberapa waktu yang lalu kami belum bisa banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan, tetapi kami Qabilah sudah beberapa melakukan kegiatan-kegiatan, diantaranya pelatihan-pelatihan yang Jaya Pertiwi dulu sudah kita lakukan, kemudian pelatihan Jaya Melati 1-2 untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga kegiatan-kegiatan pendampingan kepada
kafilah penuntun Muhammad Jasmani Lintas Muhammadiyah Surakarta. Dan beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Ramanda Sofyan Hanif terkait dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan. Kadang kita terbentur dengan keuangan karena begitu mendadaknya undangan itu yang harus kita ikuti, kita lakukan, sedangkan kita tidak ada dana atau keuangan yang dimiliki oleh bendahara. Kemudian yang berikutnya, keinginan kami untuk meningkatkan SDM dalam hal pengetahuan tentang Hizbul Waton ini, gagasan-gagasan yang diinisiasi oleh Ramanda Sultan, yaitu adanya kegiatan Jaya Melati 1-2 akselerasi, kalau diizinkan nanti bisa diadakan secara online Ramanda Sultan. Dan mohon juga nanti kami di acara silaturahmi dan halal bihalal ini mohon bimbingan dan dorongan semangat dari Ramanda Sofyan Hanif agar Hizbul Waton yang kita dirikan pada tahun 2008 yang lalu, yang disemangati oleh Ramanda Soleh dan kemudian dipimpin oleh Ramanda Sofyan Hanif setelah dilantik oleh Warwil Jawa Tengah. Mudah-mudahan untuk periode berikutnya ini kita bisa mengokohkan diri menjadi Hizbul Waton PTM yang utama dan menjadi tauladan bagi seluruh PTM-PTM di Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas keikutsertaan seluruh anggota Qabilah maupun kafilah penuntun Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga kita selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara inti halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ramanda Sofyan Hanif dengan tema memperkuat ukhuwah melalui dakwah berkemajuan kepanduan Hizbul Waton. Untuk itu kepada Ramanda Hanif disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ramanda Jumadi, Ramanda Sultan, tadi saya juga lihat Ramanda Soleh Amini, siapa lagi Ramanda Koswaji tadi saya lihat juga, dan beberapa ibunda ini yang senior kita, Bu Titik ya, Bunda Titik Asmawati, dan terutama Bunda Weni, Semaka Weni, dan maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, yang semuanya hadir dalam halal bihalal pagi ini, yang saya banggakan, dan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Jelas ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah pagi ini bisa bersilaturahim yang beberapa waktu
3 bulanan ini, 2-3 bulanan kita tidak bersua. Namun meskipun lewat virtual kita bisa bersilaturahim tanpa mengurangi makna halal bihalal itu sendiri. Dan begitu saya ada permohonan dari Bunda Ismokowani yang meminta saya untuk mengisi sebagai narasumber dalam halal bihalal secara online, saya merasa gembira sekali karena selama ini kan yang menjadi branding HW Hizbul Wathan itu kan ya ini sepuh-sepuh begitu. Itu yang sejak awal ingin saya rubah ya. Sebetulnya kombinasi antara yang sepuh dengan yang muda-muda itu justru menjadi satu kekuatan besar ya, ketika kita akan membangun satu peradaban, terutama melalui kegiatan-kegiatan Hizbul Wathan ini. Karena dengan menggunakan halal bihalal secara online atau virtual ini menunjukkan bahwa Hizbul Wathan kita juga tidak kalah ya, telah menguasai atau telah memiliki pengetahuan yang terkait dengan IT, sehingga itu menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar anggota Hizbul Wathan itu yang sudah sepuh itu, tapi tetap punya semangat yang tinggi, penguasaan ipteknya juga tinggi, sehingga dalam suasana pandemi semacam ini kita bisa melakukan halal bihalal meskipun dengan virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tema yang disebutkan di dalam undangan saya terkait dengan ukhuwah ya, itu memang satu hal yang juga menjadi concern daripada Hizbul Wathan. Sejak awal Hizbul Wathan itu sangat merawat ya, silaturahim, sangat merawat satu ukhuwah, nilai-nilai yang terkandung di dalam ukhuwah, sehingga diharapkan yang nilai bersumber dari ukhuwah itu atau dari silaturahim itu akan menjadi satu kekuatan besar, tidak saja bagi kita secara personal, antar personal, tapi juga sekaligus ini sangat penting di dalam kita berpijak, menyemangati, memotivasi, dalam bahkan berkontribusi secara real terhadap perkembangan Islam itu sendiri, terutama yang terkait dengan peradabannya, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Inilah yang saya berpikir selama ini kita memang harus betul-betul ya, membuat sejarah baru. Jadi tidak hanya sekedar kita bangga dengan para pejuang-pejuang lama. Ya, kalau kita flashback ke belakang melihat sejarah Hizbul Wathan yang sangat punya peran penting di dalam kemerdekaan, bahkan mengisi pembangunan, tetapi saya berharap kader-kader yang sekarang ini, yang kombinasi antara yang sudah sepuh dengan yang muda-muda ini, mampu memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar apa yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Artinya ketika bangsa ini sudah akan melakukan lompatan besar dalam rangka untuk membangun Indonesia masa depan yang lebih baik, sudah barang tentu, maka kita harus mampu lebih memberikan kontribusi yang lebih real, lebih nyata, bahkan juga lebih besar. Yang ini membutuhkan karakter, ini membutuhkan satu pemahaman yang lebih detail, pemahaman yang lebih komprehensif terhadap keberadaan
Hizbul Waton itu sendiri secara khusus dan memahami kemuhammadiyahan secara umum ya, secara lebih luas. Kita akan melakukan muktamar yang temanya sudah sangat-sangat jelas dan sangat ideal sekali pada saat sekarang ini ya, mencerahkan semesta. Jadi sudah tidak lagi kita berpikir personal atau per institusi perserikatan saja, tapi juga sekaligus tidak hanya bicara tentang konteks Islaman saja, tapi juga sekaligus kita sekarang harus mampu memberikan pemahaman dan sekaligus kontribusi bagaimana kita membangun satu peradaban yang lebih luas, lebih internasional, ya. Bahkan secara lebih luas adalah alam semesta ini, yang tidak saja kita lebih kepada hablum minanas, hablum minallah, tapi juga sekaligus ya kita terjemahkan dalam makna-makna yang lebih spesifik di dalam peradaban dunia yang lebih luas ini. Ketika Hizbul Waton itu mampu memberikan sumbangsih yang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan peradaban yang sekarang terus maju dengan pesat, itulah sebetulnya diharapkan oleh para pendahulu kita. Itulah sebetulnya nilai-nilai yang harus kita gali selanjutnya, tidak hanya mendasarkan pada semangat pada saat sebelum kemerdekaan, tapi semangat-semangat setelah kemerdekaan, terutama dalam mengisi pembangunan itu harus lebih konkret, ya, lebih komprehensif. Maka ini sebagai satu tanda kemajuan kita bahwa Hizbul Waton itu merupakan salah satu urtum daripada Perserikatan Muhammadiyah yang juga memiliki pemikiran yang berkemajuan. Ya. Jadi ketika kita berpikir Muhammadiyah berkemajuan itu tidak hanya diperankan oleh perguruan tinggi saja, atau tidak hanya diperankan oleh sekolah-sekolah saja, termasuk semua ortom di dalamnya itu termasuk Hizbul Waton ini. Nah, ketika kita bicara tentang pemikiran yang berkemajuan seperti itu, sudah barang tentu Hizbul Waton ini harus kita reaktualisasikan. Maka yang justru lebih punya peran sangat penting strategis itu adalah Hizbul Waton yang berada di perguruan tinggi. Nah, inilah sebetulnya catatan kecil saya ketika saya memulai dengan beberapa teman, ya, mengawali berdirinya HW di perguruan tinggi. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak diikuti oleh perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain. Kita betul-betul bersyukur ini, ya. Kita betul-betul bersyukur karena dengan memperbanyak, memperkuat keberadaan HW dengan berdirinya HW di tingkat perguruan tinggi, maka kontribusi seperti yang diharapkan para pendahulu kita itu akan lebih real, akan lebih bisa dijalankan dengan paradigma perkembangan IPTEX yang mutakhir ini, sehingga perannya tidak pernah luntur, tidak pernah tertinggal dalam satu sinergitas Muhammadiyah secara umum, ya, perserikatan secara umum. Syukur dalam kondisi pandemi ini HW juga muncul dalam berbagai kesempatan dengan melakukan webinar misalnya. Jadi webinar itu tidak hanya sekedar dilakukan oleh PTM saja, ya, termasuk Hizbul Waton itu memunculkan kegiatan baru yang ini tadi saya katakan sebagai sebuah lompatan tadi,
untuk menunjukkan kepada dunia bahwa HW itu sekarang sudah melakukan reaktualisasi pemikiran-pemikiran, ide-ide segarnya itu bisa dirasakan oleh bangsa dan negara. Ya, webinar yang mengambil tema-tema yang sekarang sedang up to date. Bahkan di beberapa tempat saya telah menyinggung juga. Ya, kenapa tidak Hizbul Waton juga bicara tentang konsep pendidikan? Karena sebetulnya visi HW, bahkan misi HW yang tertuang di dalam Undang-Undang Hizbul Waton tadi yang telah dibacakan, itu semua adalah aspek-aspek yang sangat kental sekali, sangat melekat sekali dalam dunia pendidikan. Maka harus kita arahkan bagaimana agar makna ukhuwah, yang memperkuat ukhuwah itu tidak hanya sekedar menjalin hubungan antar personal anggota HW atau di dalam lingkungan persyarikatan saja, tapi harus lebih luas. Bahkan perannya tidak hanya sekedar terkait dengan misi-misi yang telah ditetapkan sejak dulu, tapi juga harus berkembang. Karena orientasi kita sekarang tidak hanya pada membangun bangsa, tapi juga sekaligus mencerahkan alam semesta. Itulah sebetulnya makna yang lebih hakiki dari bagaimana kita membangun sebuah ukhuwah, membangun sebuah kebersamaan. Kalau halal bihalal itu kan sudah sering kita dengar, ya. Halalun bil halalin, ya. Saling mengikhlaskan. Yang diikhlaskan itu adalah kesalahan kita, dosa-dosa kita. Itu hanya menyangkut antar personal, ya. Hablum minanas. Setelah hablum minallah kita berpuasa selama sebulan penuh, dan puasa kita berhasil karena kita lakukan puasa kita dengan baik sesuai dengan syar'i yang dituntunkan, maka Allah berjanji ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi kita akan diberikan ampunan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Hablum minallah sudah. Tetapi yang paling penting implementasi dari hablum minallah itu adalah justifikasi nilai karakter yang diperankan oleh manusia-manusia yang beriman bertakwa itu, yang ini menjadi sebuah kekuatan besar, ini menjadi sebuah rujukan, dan ini sekaligus menjadi sebuah sumber nilai. Ketika kita disebut orang yang bertakwa, maka apa tanda-tandanya, apa karakternya, itu bisa langsung ditunjuk. HW adalah disiplin, HW adalah mengangkat nilai kejujuran, HW adalah mengangkat nilai-nilai kebersamaan, HW mengangkat nilai-nilai ukhuwah, silaturahim. Mengapa silaturahim? Ya, ini salah satu orang bertakwa itu ya silaturahim. Maka pernah seorang sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling takwa itu? Kata sahabat itu tanya kepada Nabi, jawaban Nabi bukan orang yang paling baik sholatnya atau paling baik puasanya atau bahkan orang yang sudah haji 10 kali, tidak, ya. Tapi kata Rasulullah, atqahum lillah aw sholahum li rahimihi. Ya, orang yang takwa kepada Allah itu adalah orang yang senantiasa menjalin hubungan silaturahim. Karena betul-betul silaturahim dalam satu kebersamaan itu membangun sebuah nilai yang unggul, ya. Membangun sebuah kebersamaan yang itu menjadi kekuatan besar, baik itu untuk membangun institusi, membangun peran kita dalam kemuhammadiyahan, bahkan membangun kultur, ya, membangun peradaban, membangun Muhammadiyah secara keseluruhan.
Nah, itu karena kekuatan yang muncul dari adanya silaturahim itu. Ya. Ketika kita menyebut membangun nilai atau memperkuat nilai ukhuwah, itu tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya silaturahim. Sehingga membangun sebuah peradaban yang diawali dengan ukhuwah, ya, memperkuat ukhuwah, itu di dalamnya harus ada nilai yang sangat esensi sekali, yaitu apa? Silaturahim itu. Maka benar sekali kata Rasulullah, orang yang takwa itu di samping mencerminkan karakter-karakter yang lain, tapi salah satu karakter yang tidak boleh dilupakan adalah karakter silaturahim. Ini harus menjadi nilai keunggulan HW atau Hizbul Wathon ini. Karena kita rasakan, bahkan kalau kita analisis lebih dalam lagi, dalam silaturahim itu ada unsur tidak hanya ta'aruf saja, tapi juga ada unsur unsur tafahum, tapi juga ada unsur ta'awunnya. Nah, jadi kalau kita sering menyebut silaturahim itu, maka di dalamnya itu ada unsur ta'arufnya, ada unsur tafahumnya, ada unsur ta'awunnya, tolong menolong. Tadi salah satu item dalam undang-undang Hizbul Wathon tadi disebutkan bahwa Habib adalah suka menolong. Dan ini menjadi ruh Muhammadiyah. Suka menolong itu menjadi ruh Muhammadiyah. Ya, selain ikhlas ya. Kalau orang Muhammadiyah kok tidak suka menolong, ya, itu perlu dicurigai. Orang Muhammadiyah kok tidak ikhlas, itu perlu dicurigai. Jadi kemuhammadiyahannya itu belum lulus. Karena yang menjadi sumber nilai kekuatan Muhammadiyah sampai sekarang berumur 1 abad, bahkan mungkin bisa sampai 9 abad lagi. Kata Bodil ya, Bodil itu seorang ahli sosiologi pendidikan dari Lund University Swedia itu, yang seringkali datang ke FKIP. Beliau sangat simpatik ya, dengan Muhammadiyah, meskipun beliau itu bukan Muslim ya. Pernah mengatakan kalau melihat ciri-ciri gerakan Muhammadiyah itu, Muhammadiyah bisa sampai berumur tidak hanya 1 abad, mungkin sampai 10 abad. Ya. Karena apa? Karena Muhammadiyah itu betul-betul real dalam memberikan kontribusi dalam membangun sebuah peradaban, terutama melalui pendidikan yang dipunyai. Tidak ada organisasi kemasyarakatan, keagamaan selain Muhammadiyah yang memberikan kontribusi di dalam membangun peradaban itu melalui pendidikan. Ya. Taman Siswa, ya, kita bisa melihat salah satu organisasi yang selevel atau seumur ya dengan Muhammadiyah waktu itu, sekarang juga sudah ditinggal jauh oleh Muhammadiyah. Ya. Bahkan Taman Siswa sekarang tinggal paradigma nilai yang sampai sekarang masih terenggaung ya, karena masih diikuti pendidikan formal, pendidikan keluarga, dan pendidikan lingkungan. Yang itu semua itu sudah tercakup di dalam pendidikan model madrasah yang dikerintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena ada aspek spiritualnya, tidak hanya aspek IQ-nya, ya, pemahaman pengetahuannya, tapi juga ada aspek spiritual, ada aspek sosial, dan ada aspek emosionalnya. Yang sekarang oleh Pak Menteri Pendidikan yang baru ini, itu ada aspek-aspek yang dikurangi. Jadi keagamaan itu sekarang sudah tidak ada, itu sudah include dengan Pancasila katanya. Maka jangan heran nanti suatu saat kurikulum di pendidikan dasar dan menengah, ya, terutama, ya, bahkan mungkin nanti sampai pada perguruan tinggi,
itu tidak ada mata kuliah agama, karena Pak Nadiem itu atau Mas Nadiem itu lebih memahami Pancasila itu sebuah lingkaran besar yang di dalamnya ada agama-agama yang berbeda-beda itu. Tapi kalau kita sebagai orang yang beriman, bertakwa, sudah barang tentu, justru agama inilah payungnya yang di dalamnya ada satu nilai, ya, keagamaan, ada satu nilai keadilan, ada satu nilai kemanusiaan, ada satu nilai persatuan dan sebagainya. Tapi oleh Pak Nadiem dibalik itu, agama itu berada di bawah Pancasila. Hizbul Waton juga bisa berperan ini bagaimana meluruskan konsep itu. Ya, tidak hanya diserahkan kepada dunia perguruan tinggi, tapi HW Hizbul Waton di perguruan tinggi Muhammadiyah atau Aisyah harus mampu berperan memberikan konsep-konsep baru dalam rangka untuk meluruskan kesalahan-kesalahan seperti ini. Nah, sehingga sekali lagi ketika kita membangun peradaban melalui peran kita sebagai HW di dalam membangun peradaban itu ada nilai yang sangat penting harus kita pahami, yaitu kekuatan ukhuwah. Kekuatan ukhuwah itu di dalamnya harus kita pahami ada nilai-nilai silaturahim yang kuat. Karena dalam silaturahim tadi ada kebersamaan, ada ta'awun, ya. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam hal ketakwaan atau kebenaran, ya, dan sebaliknya jangan tolong-menolong. Bahkan sejak dulu saya mengenal HW pertama waktu masih di IPM di Kabupaten Demak. Jadi saya saya memang yang mendirikan IPM Kabupaten Demak, ya. Pada tahun 1981 waktu itu saya masih kelas 2 di SMA. Itu seorang pimpinan daerah Muhammadiyah Demak yang sekarang sudah almarhum, Kiai Haji Hamim Khusri Hamim, ya, itu mengatakan bahwa HW itu memiliki satu nilai atau roh, ya, yang sampai sekarang waktu itu, ya, itu sampai sekarang berkembang dan menjadi ugeman, kata beliau itu, yaitu apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Saya lupa di dalam surat apa itu. Ada Ustadz Samsul itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra, ya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu pada dasarnya kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Wa in asatum falaha, dan sebaliknya sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan kepada orang lain itu pada dasarnya kita berbuat jelek, berbuat tidak baik kepada diri kita sendiri. Maka orientasi surat Al-Isra ini kan sebetulnya bagaimana HW itu karakter yang dibentuk itu, bagaimana HW itu menciptakan manusia-manusia yang punya prinsip khairun nas anfahum linnas, ya. Dimanapun HW berada, dimanapun personal HW itu berada, harus memberikan kemanfaatan yang besar terhadap komunitas yang berada di dalamnya. Harus kita punya manfaat besar terhadap manusia yang lain. Tidak terbatas pada anggota HW yang lain, tapi anas, ya, lebih luas, manusia. Ini kalau kita tidak memahami aspek silaturahim yang di dalamnya ada ta'arufnya, ada tafahumnya, ada ta'awunnya, bahkan sampai tafakul, itu nggak mungkin kita akan menempatkan sosok diri kita itu di dalam sebuah lingkungan memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi ketika kita dalam ruh kita ada ta'awunnya,
ada tafahumnya, itu insya Allah, dan punya tanggung jawab, takaful tadi, itu insya Allah kita selalu bisa memberikan kemanfaatan besar terhadap orang lain. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu yang mengikuti halal bihalal pagi ini menjustifikasi menjadi sebuah runtutan yang runtut ya, karena saya mungkin tidak bisa runtut ini, tetapi pokok-pokok nilai yang saya kembangkan itu bisa difahami sehingga sekali lagi bisa memberikan penguatan eksistensi Hizbul Wathon itu tidak hanya sekedar mengacu kepada visi misi yang lama, tapi juga harus bisa memberikan lompatan pemikiran-pemikiran baru yang itu sudah barang tentu berada di pundak Hizbul Wathon yang berada di perguruan tinggi Muhammadiyah atau Aisyah. Pikiran-pikiran yang segar, orientasi kepada semesta alam, tidak hanya inklusif ya, Muhammadiyah ansih ya, tapi kita harus berani keluar ya, katanya itu harus keluar dari kotak ya. Itu harus kita pupuk, harus kita jadikan sebagai satu orientasi tujuan HW kita saat ini dan ke depan. Dan bahkan mungkin saya berani mengatakan bahwa kalau kita telah memiliki nilai-nilai yang kemudian kita kembangkan dalam jati diri kita dalam bentuk karakter tadi, itu sebenarnya sebagai satu tanda bersyukur kita kepada Allah. Ya. Walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, kata Allah, Al-Baqarah 185 itu. Itu masih terkait dengan puasa. Karena puasa itu tidak hanya syahrul mubarak, tidak hanya syahrul nikmah, bahkan maghfirah, tapi juga sekaligus syahrul at-tarbiyah, bulan pendidikan. Yang diharapkan satu bulan orang dengan berpuasa dengan benar, memahami makna asyam dengan benar tadi, itu mampu membangun jati dirinya menjadi orang bertakwa, menjadi orang-orang yang mampu menunjukkan karakter orang-orang bertakwa itu. Menjadi lebih disiplin, menjadi lebih dinamis, ya, karena berkemajuan itu salah satu tanda orang yang bertakwa. Wal tanzur nasuma qaddamat seligot, dalam Al-Hasyr itu saya lebih cenderung mengartikan orang berintrospeksi itu dalam rangka untuk berkemajuan ya, ke depan yang lebih baik. Jadi orang HW atau Muhammadiyah statis itu tidak boleh ya. Pasrah ing pandung, puas dengan sekarang sudah kita capai, itu tidak boleh. Tapi sebaliknya kita harus dinamis. Selalu dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kita harus selalu maju. Lebih baik daripada hari yang kemarin. Supaya kita menjadi orang beruntung, kata Rasulullah. Karena Rasulullah menjustifikasi, mengklarifikasikan, mengkelompokkan orang itu menjadi 3 kategori. Orang yang untung, orang yang rugi, dan orang yang senantiasa mendapatkan laknat yang amat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya menjadi apa? Kalau kita dalam Lebaran sering mengatakan minal aidin wal faiz ya. Nah ini supaya faiz, kemenangan itu kita peroleh. Ya. Sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Ya. Inilah sekali lagi kesempatan saya sebagai pembina Hizbul Wathon untuk tingkat perguruan tinggi di UMS ini, beberapa hal yang menjadi unek-unek saya sejak dulu dan secara bertahap memang sudah saya sampaikan, yang saya rasa nanti pimpinan HW bisa menjustifikasi menjadi sebuah rumusan-rumusan program kerja yang lebih real. Ya. Pelatihan-pelatihan itu juga boleh ya, pelatihan-pelatihan kita mengikuti pelatihan di mana itu boleh ya, tetapi jangan sampai kemudian kita terjebak dengan paradigma-paradigma lama, jangan terjebak dengan
kebiasaan-kebiasaan yang seringkali itu menghambat kemajuan kita. Tapi kebiasaan itu harus kita bangun, dinamisasi, harus kita munculkan dalam bentuk manifestasi kegiatan yang lebih berkemajuan, ya, sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan tuntutan perkembangan iptex, ya. Bahkan selalu mengatakan bahwa kombinasi HW yang sepuh dengan yang muda itu justru menjadi kekuatan besar, karena yang tua itu bisa ngileke, ya, ngandani yang muda-muda. Yang muda-muda tanpa orang-orang tua itu ya mungkin jalannya sakarepe dhewe gitu ya. Tapi yang harus ada sing ngawasi lah istilah itu, ya. Sebagaimana semboyan Ki Hajar Dewantara itu. Saya rasa itu beberapa hal yang saya sampaikan, sehingga sekali lagi bagaimana kita HW bisa memerankan dalam kontribusi membangun bangsa, negara, dan alam semesta ini melalui sebuah aktivitas yang tadi saya katakan harus melompat, harus ada loncatan-loncatan, ya, harus berpikir secara disruption, ya. Sekarang model pikiran-pikiran sekarang ini kan harus dikaitkan dengan tuntutan zaman, karena kalau tidak ya kita akan tergilas gitu kan. Tergilas dengan perkembangan zaman ini. Maka harus kita sesuaikan pikiran-pikiran yang kita cetuskan, konsep-konsep yang kita buat, program-program yang akan dilaksanakan harus berpijak kepada tuntutan perkembangan zaman ini, yang harus dibutuhkan pikiran-pikiran yang disruption tadi, supaya sinkron jalan kita, apalagi kita berada di perguruan tinggi, ya, jalan kita dengan aspek visi perguruan tinggi, sekaligus juga ini sebagai sebuah reaktualisasi dari peran HW saat sekarang dan saat yang akan datang, untuk mengeksiskan tidak hanya peran HW tapi juga Muhammadiyah secara keseluruhan. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa wassalamu qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samanda Samsul Hidayat, Samanda Samsul Hidayat disilahkan. Kepada Ramanda Samsul Hidayat, disilakan Ramanda untuk memberikan. Suara saya didengar? Ya, jelas. Oke. Jelas, Ramanda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa yaqinan sadiqan wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah berkah, maghfirah, ampunan dan petunjuk-Mu kepada jajaran Pandu Hizbul Waton
Qabilah dan Kafilah Universitas Muhammadiyah Purwakarta, sehingga Pandu HW dapat berperan yang lebih berkualitas sebagai kader umat, kader bersyarikat. Di dalam masa pandemi ini, lindungilah kami dari segala mara bahaya dan kuatkanlah kami untuk menghadapi tantangan hidup baru. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma dfa' anna al-ghala wal waba wal bala was suyuf al mukhtalifah was syada'id al mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khasah wa an sa'iri biladil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ramanda Bunda Rakanda Ainda untuk pengajian halal bihalal Bismillahirrahmanirrahim Universitas Muhammadiyah Surakarta telah usai. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga Hijriwaton dapat mewujudkan lompatan yang sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga ortum kita yang bisa kita sebut sebagai ortum bela negara akan selalu ada dan terdepan. Demikian, mari kita tutup dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.